Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk hari ini kakak akan menjelaskan tentang FPB dan KPK. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang FPB. Apa itu FPB? Pasti adik-adik pernah mendengarnya atau ada yang belum. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu FPB. FPB merupakan faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor merupakan bilangan yang dapat membagi habis bilangan itu. Kemudian, faktor persekutuan, faktor yang ada di dua bilangan yang membagi habis dua bilangan yang sama. Jadi dia tuh sama di antara kedua bilangan. Kemudian faktor persekutuan terbesar, berarti faktor persekutuan yang angkanya terbesar. Nah, cara mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dengan menggunakan pohon faktor merupakan seperti pohon faktor, yaitu pohon yang dapat membagi bilangan di atas bilangan atau angka yang kita jadikan jadi intinya, contoh faktor. Tapi kita harus memahami apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang faktor pembaginya satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 18, 17, 19, dan masih banyak lagi ya. Kenapa angka-angka ini dikatakan bilangan prima? Nah, karena bilangan ini tidak bisa dibagi dengan bilangan lain kecuali bilangan itu sendiri dan angka 1. Seperti 2 dibagi berapa habisnya? 2 dibagi 1 hasilnya tetap 2. Bagi 2 dibagi 1 bagi berapa? Dibagi 2-nya sendiri habis. Tuh, selain itu ya 2, 3 juga begitu. Dia tidak bisa dibagi habis dengan bilangan lain kecuali bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Kok habis 2, 3, 5, 4 bilangan prima atau tidak? 4. Kenapa 4 bukan bilangan prima? Karena 4 bisa dibagi dengan 2. Contoh, lihat. Apakah habis dibagi dengan 2? 1, 2. Ternyata 4 dibagi 2 hasilnya 2, dia bisa habis dibagi 2, maka 4. Jadi dia bukan bilangan prima. Oke, baik. Kita mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor. Nah, di sini kita akan mencari FPB dari 6 dan 8. Yaitu 6 dibagi dengan bilangan prima. Kenapa bilangan prima? Kita mulai karena bilangan tidak bisa dibagi dengan angka lainnya, atau bisa kita bagi dengan angka yang lebih kecil. 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 itu 1, 2, 3 habis dibagi 2, jadi hasilnya 3. 6 dibagi 2 yaitu 3.
Kemudian berbeda 8. Bilangan 8 habis dibagi berapa? Bilangan 8. Bilangan 8 habis dibagi 2 bisa tidak? 1, 2, 3, 4. 8 bisa habis dibagi 2. Hasilnya yaitu 4. 8 dibagi 2. Kenapa ini tidak dibagi? Ini kau berhenti di sini. Kenapa berhenti di 2? Karena 2 merupakan bilangan prima. Bilangan yang tidak bisa dibagi dan angka lain kecuali bilangan itu sendiri dan angka 1. Kemudian 4 ini bilangan prima atau tidak? Atau masih bisa dibagi? Coba 4 dibagi 2 bisa tidak? 1, 2. 4 habis dibagi 2. Ya, hasilnya 2. Jadi 4 dibagi 2. Kita berhenti di angka 2 ini ya. Di angka 2 ini. Kenapa nggak dibagi lagi? Karena 2 bilangan prima. Bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya kecuali 1 dan bilangan itu. Jadi faktor dari 6 dan 8 yaitu 2, 3. Faktor dari 8 1, 2, 3. Duanya ada 3. Jadi kita pangkatkan ya. Jadi 3. Nah, FPB-nya berapa? FPB-nya yaitu kita cari dulu faktor persekutuannya. Faktor yang sama. Faktor yang ada di faktor 6 dan 8. Ada 2 ada di angka 6. 8. 2 juga ada di angka 8. Jadi faktor persekutuannya itu 2. Loh. Jadi FPB-nya berapa sih? Pasti ada yang bertanya toh. FPB-nya yaitu 2. Kenapa bukan 2 pangkat 3? Karena apabila dia pangkatan, kita FPB mengambil pangkat yang kecil. Okay. Kemudian kita lanjut dengan pendekatan himpunan. Cara menentukan FPB dengan menggunakan pendekatan himpunan yaitu dengan menggunakan ini. 6 bisa dibagi habis dengan angka berapa? 6 bisa dibagi dengan angka 1. Habis dibagi dengan angka 1 hasilnya 6. Baru 6 bisa dibagi dengan angka 2. Bisa tidak? 1, 2, 3. Hasil 6 dibagi 2 hasilnya 3. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 4 bisa nggak bagi? 4 masih bisa 2 ya, jadi nggak bisa dibagi. Jadi kemudian 12. Himpunan faktor dari 12 yaitu 12 dibagi 1 hasilnya 12. Jadi 12 dibagi 1 hasilnya 12. 12 dibagi 2 bisa nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa. Jadi hasilnya 12 dibagi 3 juga bisa ya, hasilnya yaitu 4. Jadi faktor persekutuannya kita cari angka yang sama di kedua faktor tersebut yaitu 1 ada, 2 ada, 3 ada, 6 ada. Jadi faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi FPB-nya berapa? Jadi kita cari faktor persekutuan terbesar yang nilainya besar yaitu 6. Jadi kita cari 6. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel atau garis pembagi. Nah, untuk menentukan KPK dan FPB menggunakan garis pembagi ini, kita menggunakan bilangan prima. Adik-adik masih ingat kan apa itu bilangan prima? Nah, untuk mengingatkan adik-adik kembali,
jelaskan. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan prima ini tidak dapat dibagi dengan bilangan apapun selain hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kakak mempunyai contoh soal. Soalnya, tentukan KPK dan SPB dari 24 dan 30. Ini kakak menentukan KPK dan SPB dengan 2 bilangan, yaitu bilangan 24 dan 30. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Pertama-tama, buatlah tabel atau garis pembagi. Sebelumnya kakak di sini sudah membuat tabel atau garis pembagi itu. Nah, untuk tabel di sebelah kiri ini kita tuliskan untuk bilangan pembagi. Untuk kedua tabel kita tuliskan bilangan 24 dan 30. Nah, untuk membagi kedua bilangan ini kita menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 2 kita tuliskan di sini. Nah, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 30 dibagi dengan 2 hasilnya 15. Nah, karena 2 dapat membagi kedua bilangan ini tadi, jadi 2 ini kita tandai dengan tanda lingkar. Nah, lingkari bilangan yang dapat membagi kedua bilangan ini. Nah, karena 12 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka kita masih menggunakan 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 kita tuliskan. Kemudian 15 dibagi 2 tidak bisa. 15 dibagi 2 tidak bisa, jadi 15 ini tetap kita tuliskan. Nah, karena 2 tidak bisa membagi kedua bilangan ini, hanya salah satunya saja yang dapat dibagikan dengan 2, maka 2 tidak kita tandai atau tidak kita lingkari. Nah, karena 6 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka kita masih menggunakan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 15 dibagi 2 tidak bisa ya, jadi kita tuliskan kembali 15. Nah, 2 ini masih belum bisa membagi kedua bilangan tadi, jadi kita tidak tandai, kita tidak lingkari. Nah, karena 13 ini dan 3 dan 15 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 2, maka kita menggunakan bilangan prima 3. Nah, 3 dibagi dengan 3 bisa ya, mendapat hasilnya 1. Nah, 15 dibagi dengan 3, nah bisa. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, karena 3 dapat membagi kedua bilangan ini tadi, maka 3 kita lingkari. Seperti ini. Nah, untuk 1 dan 5 tidak bisa lagi ya dibagi dengan 3, maka kita menggunakan bilangan prima 5. 5 dibagi, karena ini sudah hasil akhirnya ya, sudah 1 jadi turun 1. 5 dibagi dengan 5 hasilnya 1. Nah, di sini kedua bilangan sudah tersisa 1. Kalau sudah tersisa 1 semuanya, maka kita berhentikan sampai di sini. Kemudian untuk menentukan KPK dan SPB dari 24 dan 30. Yang pertama KPK dulu. KPK dari 24 dan 30 kita mengalihkan seluruh bilangan prima pembagi tadi. Seluruh bilangan ini kita kalikan.
yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 dikali 2 4, kemudian 4 dikali dengan 2 8, 8 dikali dengan 3 24, kemudian 24 dikali dengan 5 hasilnya 120. Nah, maka KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Nah, KPK sudah kita temukan, maka yang selanjutnya yaitu FPB. FPB dari 24 dan 30, maka kita mengalihkan kedua bilangan prima yang dapat membagikan kedua bilangan ini tadi. Nah, kita sudah tandai tadi ya, dengan kita lingkari ini 2 dan 3. 2 dan 3 ini tadi dapat membagi kedua bilangan. Jadi itulah yang kita kalikan untuk mencari FPB. Kalikan bilangan yang dilingkari. 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 sama dengan ya 6. Maka 6 adalah FPB dari 24 dan 30. Nah, kita sudah menemukan KPK dan FPB dari 24 dan 30. KPK-nya 120, FPB-nya 6. Nah, sampai di sini semoga apa yang kakak berikan, apa yang kakak jelaskan dapat adik-adik mengerti. Ibu akan mengajarkan kepada kalian mengenai logaritma Euclid. Logaritma Euclid ialah logaritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan FPB dan juga KPK dengan dua buah bilangan yang besar, yaitu seperti ratusan maupun ribuan. Langsung saja ke rumusnya ya. Rumusnya pertama yaitu A sama dengan B dikali Q1 ditambah R1. B sama dengan R1 dikali Q2 ditambah R2. R1 sama dengan R2 dikali Q3 ditambah R3. Ini merupakan rumus FPB. Untuk rumus KPK-nya A dikali B dibagi hasil FPB. Ini rumus KPK. Untuk contoh soalnya, Ibu akan mengambil nilai yang kecil agar kalian mudah mengerti. Tentukan nilai dari 63 dan 18. Kita jawab. Pertama, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. A sama dengan 63 dan
D sama dengan 18. Kita lihat rumus yang di sebelah kanan. Rumus pertama menyatakan A sama dengan A 63 sama dengan B 18 dikali Q1. Q1 merupakan nilai yang 18 dikali berapa biar hasilnya 63. Kalau kita kalikan 18 dikali 3 hasilnya 54. 18 dikali 3 54 dan dia tidak melebihi dari nilai 63. Kita kalikan 3, kemudian ditambah R1-nya. Nilai R1 merupakan 18 dikali 3 54. Ini R1 merupakan sisa dari nilai B dikali Q1. Sisanya yaitu 9. Kemudian cara selanjutnya yaitu D. D adalah 18 sama dengan R1 9 dikali Q2. Q2 sama artinya dengan Q1 yang pertama tadi. Jadi 9 dikali berapa biar hasilnya 18. 9 dikali 2 hasilnya 18. Lalu R2. Karena 9 dikali 2 hasilnya sudah 18, jadi di sini kita tulis 0. Jadi hasilnya ialah 9. Mengapa? Karena 9 merupakan hasil literasi dari soal yang pertama. Jadi FTB-nya ialah nilai 9. Untuk KPK-nya kita lihat di rumus kembali. A dikali B 63 dikali 18 dibagi hasil FTB dibagi 9. Maka langsung saja ini kita dapat 2 sehingga 63 dikali 2 hasilnya 126. Ini adalah nilai dari KPK. Bagaimana? Mudah kan logaritma Euclid ini? Semoga kalian semua mendapatkan manfaat dari ajarannya ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi pohon faktor, ada satu hal yang perlu kalian pahami, yakni bilangan prima. Bilangan prima ini adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Nah, cara mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima adalah dengan mengalihkan semua bilangan faktor. Jika misalnya ada yang sama, maka usahakan untuk mengambil nilai yang paling besar. Namun, jika kedua nilainya sama, maka ambillah salah satunya. Kita masuk ke contoh. Tentukan KPK 8, 12, dan 30. Oke, langsung saja. Penyelesaian. Kita mulai dari 8 dulu. 8 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya 4. 4 bisa dibagi 2, bisa. Hasilnya 2.
Karena 2 termasuk bilangan prima, maka berhenti di 2. Oke, selanjutnya 12. 12 bisa dibagi 2. Bisa hasilnya 6. 6 bisa dibagi 2. Hasilnya 3. Karena 3 termasuk bilangan prima, maka berhenti di 3. Selanjutnya 30. 30 bisa dibagi 2. Bisa. Hasilnya 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi 3 menjadi 5. 5 adalah bilangan prima, maka berhenti di sini. Jadi faktor prima dari 8 adalah 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, untuk faktor prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, untuk faktor prima dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Untuk faktor 2, nilai yang paling besar adalah 2 pangkat 3. Maka diambil 2 pangkat 3. Faktor 3 nilainya sama untuk 12 dan 30, maka kita ambil salah satunya, yaitu 3. Untuk faktor 5 ada 1, maka kita ambil 5. Jadi dapat diketahui bahwa KPK dari 8, 12, 30 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Baik adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yakni menentukan KPK dengan menggunakan himpunan pendekatan. Nah, sebelum masuk pada pembahasan, ada yang harus kita ketahui dulu yakni kelipatan bilangan. Yang mana kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan bulat dengan setiap bilangan asli. Oke, langsung masuk pada contoh soal. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Baik, kita jawab. Pertama-tama, kelipatan dari 8. Di sini kan sudah dikatakan bahwa kelipatan bilangan adalah hasil kali suatu bilangan bulat dengan setiap bilangan asli. Jadi 1 kali 8 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 8 dikali 3 sama dengan 24. 8 dikali 4 sama dengan 32. 8 dikali 5 sama dengan 40. 8 dikali 6 sama dengan 48 dan seterusnya. Selanjutnya kelipatan dari 12.
sama dengan 12 kali 1, 12. 12 kali 2, 24. 12 kali 3 sama dengan 36. 12 kali 4 sama dengan 48. 12 dikali 5 sama dengan 60. 12 dikali 6 sama dengan 72. Dan seterusnya. Sehingga kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24 dan 48. Jadi, kelipatan persekutuan tuan terkecil dari 8 dan 12 adalah 24. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Hari ini kita akan belajar tentang penyelesaian soal cerita yang merupakan aplikasi dari KPK dan FPB. Pertama, kita harus mengetahui perbedaan antara soal cerita KPK dan FPB. Pertama, ditanya. Jika ditanya tentang waktu, maka itu adalah soal cerita KPK. Contohnya jam, menit, tanggal, dan lain-lain yang bersangkutan dengan waktu. Selanjutnya, jika ditanya tentang jumlah, maka itu soal cerita dari FPB. Misalnya tentang jumlah anggota, jumlah orang, jumlah buah, dan lain-lain yang bersangkutan dengan jumlah. Kedua, kata kunci. Kata kunci dari soal cerita KPK yaitu setiap, sekali, bersamaan, bersama lagi, atau bersama-sama. Sedangkan kata kunci dari soal cerita FPB yaitu sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, atau sama rata. Nah, itulah perbedaan antara soal cerita KPK dan FPB. Selanjutnya kita ke soal cerita. Soal pertama, Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan, mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal. Nah, di sini kita tidak tahu kan ini soal cerita KPK atau FPB. Nah, caranya yaitu pertama ditanya. Nah, di sini ditanya tentang tanggal.
Dan kata kuncinya yaitu setiap, sekali, dan bersama. Nah, kita bisa tahu kan ini adalah soal cerita dari KPK. Cara penyelesaiannya yaitu mencari KPK dari 3 dan 4. Faktor prima dari 3 adalah 3. Faktor prima dari 4 adalah 2 kali 2. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 2 kali 2 dari faktor prima 4 kali 3 dari faktor prima 3 sama dengan 12. Maka mereka akan pergi ke perpustakaan bersama setiap 12 hari. Nah, di sini ditanya mereka akan ke perpustakaan secara bersamaan lagi pada tanggal 20 Mei ditambah 12 hari sama dengan 32. Karena di dalam bulan Mei terdapat 31 hari, jadi 32 ditambah 31 sama dengan 1. Jadi mereka akan ke perpustakaan secara bersama pada tanggal 1 Juli. Soal kedua, Bayu mempunyai beberapa bola, 24 merah, 48 biru, dan 56 hijau. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang. Setiap keranjang berisi ketiga jenis warna bola dengan jumlah yang sama. Jumlah keranjang yang terbanyak harus disediakan Bayu adalah, nah di sini kita belum tahu kan ini soal cerita dari KPK atau FPB. Nah, pertama yaitu ditanya jumlah. Kata kunci yaitu terbanyak. Nah, di sini kita tahu kan kalau ini adalah soal cerita dari FPB. Cara penyelesaiannya yaitu mencari FPB dari 24, 48, dan 56. Di sini kita bisa memakai tabel atau pohon faktor. Di sini saya akan memakai pohon faktor. Nah, ini adalah gambar pohon faktor dari 24, 48, dan 56. Selanjutnya, faktor prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Selanjutnya, faktor prima dari 48 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 atau 2 pangkat 4 kali 3. Selanjutnya, faktor prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7. Ya, adalah 2 pangkat 3 kali 7. FPB-nya yaitu, kita ketahui cara mencari FPB yaitu faktor prima yang sama dengan pangkat yang kecil. Nah, di sini faktor prima yang sama yaitu 2. Mengapa tidak 3? Karena 50. Faktor prima dari 56 ada 7. Jadi kita ambil yang 2.
Nah, selanjutnya pangkat terkecil. Pangkat terkecil dari faktor prima adalah 3. Jadi, FPB-nya yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi, jumlah keranjang terbanyak yang harus disediakan Bayu adalah 8. Nah, itulah hasil pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.